wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Sunan Dede selaku dosen pembimbing mata kuliah filsafat ilmu dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini topik yang akan dibahas yakni mengenai judul dengan rasionalisme dan empiris. Saya, Kia Tuaskia, selaku moderator akan membimbing adanya dalam diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok penyaji materi siang ini. Yang pertama ada Rizkina Putri Salsabila, yang kedua ada Aiman Asfia, yang ketiga ada Syafna Rianti, keempat ada Nadinda Aisyah Tina, dan yang terakhir ada Elsa Mutia. Adapun rangkaian acara yang kita lewati, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya acara yang kedua penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama adalah pengertian rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang menekankan peran akal budi sebagai sumber utama dan penguji pengetahuan. Rasionalis berpendapat bahwa pengetahuan yang benar dan valid dapat diperoleh melalui penalaran deduktif, intuisi intelektual, dan pemikiran logis, tanpa sesungguhnya bergantung pada pengalaman indrawi. Akal dipandang sebagai instrumen yang mampu mengungkapkan kebenaran-kebenaran universal dan hakiki yang bersifat a priori. Menurut rasionalis, terdapat ide-ide bawaan atau ide-ideas yang sudah ada dalam pikiran manusia sejak lahir. Ide-ide bawaan itu merupakan konsep dasar konsep tentang Tuhan, substansi, kausalitas, dan kebenaran logis. Ide-ide bawaan ini tidak berasal dari pengalaman, melainkan merupakan bagian dari struktur dasar pikiran manusia yang memungkinkan manusia untuk memahami dunia. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa akal adalah alat utama untuk memperoleh dan menguji pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh melalui berpikir dan alat berpikir adalah kaidah-kaidah logika. Menurut Edward 1967, secara terminologi rasionalisme dipandang sebagai aliran yang menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan, mendahului atau unggul atas dan bebas terlepas dari pengalaman indrawi. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat sebagai pengetahuan ilmiah. Rasionalisme berkembang di dunia barat, Islam, dan ateisme. Beberapa pemimpin utama yang mengembangkan rasionalisme adalah René Descartes, Baruch Spinoza, dan Gottfried Leibniz. B adalah tokoh-tokoh rasionalisme dan empirisme. Beberapa tokoh utama dalam rasionalisme antara lain adalah 1. René Descartes dari 1595 sampai 1650. Dikenal sebagai bapak filsafat modern. Descartes menekankan pemikiran kuat metodis untuk mencari kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Ia mengajukan metode deduksi dan intuisi intelektual sebagai cara untuk mencapai pengetahuan yang pasti. Untuk itu ego sum, saya berpikir bahwa saya ada adalah prinsip dasar dalam filsafatnya yang ditemukan melalui keraguan metodis. Yang kedua adalah Baruch Spinoza dari 1632 sampai 1677. Mengembangkan sistem filsafat holistik yang menyatukan Tuhan, alam, dan manusia dalam satu substansi yang disebut Tuhan atau alam. Spinoza menekankan pentingnya penalaran geometris dalam memahami realitas dan mencapai kebahagiaan sejati. Yang ketiga adalah Gottfried Leibniz dari 1746 sampai 1719. Mengembangkan konsep Tuhan sebagai unit dasar realitas yang berupa spiritual dan aktif. Leibniz juga mengajukan prinsip of all possible worlds yang menyatakan bahwa Tuhan telah menciptakan dunia terbaik dari semua kemungkinan itu. Lalu ada John Locke 1632
sampai 1704 menolak adanya ide-ide bawaan dan menekankan pentingnya pengalaman indrawi dalam pembentukan pengetahuan. Meski membedakan antara ide-ide sederhana yang diperoleh langsung melalui pengalaman dan ide-ide kompleks yang dibentuk melalui kombinasi dan abstraksi dan ide-ide sederhana. Metode adalah George Berkeley dari 1685 sampai 1753. Mengembangkan filsafat idealisme yang menyatakan ekspresi ada adalah persepsi. Berkeley berpendapat bahwa objek-objek fisik hanya ada sejauh mereka dipersepsi oleh dunia. Ketiga adalah Erasmus 1711 sampai 1775 meragukan konsep kausalitas dan menekankan tentang dasar akal manusia yang berasal dari pengalaman. Dua berpendapat bahwa kita tidak dapat mengamati hubungan sebab-akibat secara langsung, melainkan hanya mengamati korelasi antara peristiwa-peristiwa. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Pengertian empirisme. Empirisme adalah aliran filsafat yang menekankan peran pengalaman indrawi sebagai sumber utama dan penguji pengetahuan. Empiris berpendapat bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman dan observasi terhadap dunia luar melalui panca indera. Pikiran manusia pada awalnya dianggap sebagai tabula rasa atau lembar kosong yang kemudian diisi oleh pengalaman. Empirisme menolak adanya ide-ide bawaan dan menekankan pentingnya proses abstraksi dan asosiasi ide dalam pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dibangun melalui pengalaman yang berulang-ulang dan asosiasi antara berbagai ide yang diperoleh melalui pengalaman tersebut. Empirisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman, khususnya pengalaman indrawi. Istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani empiria, yang berarti pengalaman. Empirisme juga diartikan sebagai suatu cara menemukan pengetahuan berdasarkan pengamatan dan percobaan. Suatu pernyataan dianggap benar apabila isi yang dikandungnya memiliki manifestasi empiris, yaitu perwujudan nyata di dalam pengalaman. Empirisme juga menekankan pentingnya metode induktif dalam menemukan pola dan hukum alam berdasarkan observasi empiris. Persamaan dan perbedaan rasionalisme dan empirisme. Meskipun tampak bertentangan, rasionalisme dan empirisme memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang penting untuk dipahami. Persamaannya adalah yang pertama, tujuan epistemologi. Keduanya merupakan aliran filsafat dalam epistemologi yang berusaha menjelaskan sumber, validitas, dan batas-batas pengetahuan manusia. Persamaan yang kedua, pengaruh dalam sejarah filsafat. Keduanya memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat barat. Rasionalisme dan empirisme telah memicu perdebatan dan diskusi filosofis yang berlangsung selama berabad-abad dan masih relevan hingga saat ini. Perbedaan antara rasionalisme dan empirisme. Yang pertama, rasionalisme menekankan bahwa pengetahuan terutama berasal dari akal dan rasio. Menurut pandangan ini, ada beberapa kebenaran yang dapat diketahui hanya melalui pemikiran logis dan tidak memerlukan pengalaman indrawi. Contohnya dalam kehidupan, konsep matematika seperti 2 tambah 2 sama dengan 4 dianggap sebagai kebenaran universal yang tidak memerlukan pengalaman empiris karena bisa dipahami dengan akal semata. Perbedaan empiris. Yang pertama, empiris menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Empiris percaya bahwa manusia dilahirkan tanpa pengetahuan dan pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui pengalaman melalui mata indera. Pengetahuan harus diuji dan didukung oleh bukti empiris, observasi, dan pengalaman. Contoh dalam kehidupan, pengetahuan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius diperoleh melalui pengamatan atau eksperimen, bukan dari pemikiran rasional semata. Saya mencapai kesimpulan dari makalah tadi. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa akal atau rasio adalah sumber utama pengetahuan. Menurut pandangan ini, kebenaran dapat dicapai melalui penalaran logis dan tidak bergantung pada pengalaman indrawi. Rasionalisme percaya bahwa manusia memiliki ide-ide
bawaan yang memungkinkan kita memahami konsep-konsep dasar. Tokoh-tokoh utama dalam rasionalisme antara lain seperti René Descartes, Spinoza, dan Cyril Leibniz yang memperjuangkan gagasan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui akal. Di sisi lain, tokoh utama empirisme meliputi John Locke, Robert, dan Descartes yang berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Empirisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman dan observasi melalui panca indera. Empiris menolak adanya ide-ide bawaan dan menekankan pentingnya pengalaman dalam membentuk pemahaman manusia. Persamaan dan perbedaan antara rasionalisme dan empirisme, keduanya memiliki aliran yang berusaha menjelaskan asal-usul pengetahuan. Rasionalisme mengandalkan akal untuk menemukan kebenaran tanpa perlu mengalami indrawi, sedangkan empirisme menegaskan bahwa pengalaman indrawi adalah sumber-sumber pengetahuan. Rasionalisme menekankan pengetahuan bawaan, sementara empirisme percaya bahwa manusia dilahirkan tanpa pengetahuan bawaan, tabula rasa. Sekian presentasi dari kami serahkan kepada moderator. Berakhirlah presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada penonton umum yang ingin bertanya. Silakan untuk mengacungkan tangan. Perkenalkan, nama saya Widisa Fitri dengan NIM 2412130023. Pertanyaannya adalah, apa persamaan antara rasionalisme dan empirisme dalam konteks epistemologi di halaman 5? Sekian, terima kasih. Saya Denny Saputra dengan NIM 2412130009. Pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara rasionalisme dengan empirisme? Sekian, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Paramawati Putri dengan NIM 2412134445. Salah 130005. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada batasan dalam pendekatan rasionalisme yang membuat kurangnya efektif dibandingkan empirisme dalam konteks tertentu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifar Mafadila dengan NIM 2412130006. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Immanuel Kant sebagai jembatan antara rasionalisme dan empirisme dapat memberikan solusi terhadap perdebatan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Samsudin Fariza dengan NIM 2412130009. Saya di sini ingin bertanya berkaitan dengan poin C, yaitu empirisme. Di sini ada disebutkan yaitu tabula rasa. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, apa arti dari tabula rasa itu? Ya.